iya nih sawit kita diserang sama hama gajah gitu. Gajah disebut hama. Iya, miris gak sih? Miris kan? Padahal tempat tinggal mereka hilang gitu, terus mereka yang dibilang hama gitu kayak. Hama itu tikus. Gajah hama. Iya kan? Anti gajah apa? Sayang nih sawit udah. Enggak juga, jangan itu. Kok gue malah bunuh diri sih? Misalnya diberikan perizinan cuma let's say 5 hektar gitu. Ternyata setelah di lapangan atau setelah dilihat di datanya, mereka sampai 20 hektar gitu. Nah itu kan, itu salah anyway gitu. Jadi Satgas ini hadir untuk menertibkan yang si 15 hektar yang salah tadi itu gitu. Yang lucunya tuh pernah subjek hukum menyerahkan data tapi datanya ternyata lebih luas daripada data yang kita miliki. Halo Sobat Geo, bertemu lagi dengan saya Farah Leovita dari Humas BIG dalam acara Big Issue. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita sudah mengangkat tema-tema yang sedang happening ya di media massa, media sosial, hari ini ada lagi. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang berbau dengan uang. Kemarin beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan uang hingga triliunan rupiah ke negara. Nih hasil sitaan. Lalu siapa aja yang menyita dan siapa aja yang ada di baliknya? Nah, ini saya akan mengundang teman-teman semuanya. Siapakah dia? Jeng jreng. Hai. Boleh perkenalan diri dulu, Mas? Boleh, saya Rizky. Saya dari Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik di BIG. Surveyor pemetaan. Surveyor pemetaan ahli muda. Ahli muda di BIG. Nah, ini tonggak-tonggak yang kemarin sudah memperjuangkan uang hingga triliunan rupiah yang tergabung dalam Satgas PKH. Satgas PKH itu kepanjangannya? Satgas PKH itu Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Penertiban Kawasan Hutan. Jadi Satgas PKH ini itu sebenarnya apa? Gitu, dia ngerjain apa dan siapa aja sih sebenarnya yang ada di sana yang tergabung dalam Satgas PKH itu, Mas? Jadi Satgas PKH itu adalah satgas atau unit kerja yang dibentuk langsung oleh Presiden melalui Perpres nomor 5 tahun 2025. Ini tuh unit kerja gabungan dari 12 kementerian yang ada di dalamnya. Jadi ada 12. Kalau Banyak boleh banget. saya sebutin ada BIG pastinya, ada Kemenhan, ada Kejagung, BPKP, lalu Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM, Pertanian, dan lain-lain. Ya, nanti ada ya, kita Nanti daftar ada ya. lah, ya. Banyak banget dari 12 itu. Terus ngapain nih tugasnya? Jadi tugasnya emang yang paling utama itu adalah menertibkan ya, sesuai dengan namanya, menertibkan segala kegiatan yang ada di kawasan hutan. Jadi untuk menata kembali tata kelola perizinannya dan segala macam kepada subjek hukum atau kepada siapapun yang melakukan kegiatan yang dibolehkan atau yang diizinkan di kawasan hutan. Gitu sih intinya. Nah, terus itu kan tentu masyarakat bertanya-tanya ya, kok bisa Satgas PKH ini menyelamatkan uang negara hingga triliunan rupiah? Itu uang triliunan tuh dari mana sebenarnya? Ya, jadi memang tujuannya Satgas itu kan kalau bisa dibilang ada dua ya. Yang pertama itu menertibkan tata kelola perizinannya. Yang kedua itu, jadi karena di awal itu status hukum atau perizinannya itu nggak jelas, jadi negara kan kesulitan nih untuk melakukan penerimaan negara dari subjek-subjek yang melakukan kegiatan ilegal di kawasan hutan tadi. Nah, dari situ Satgas PKH menentukan tuh subjek mana saja yang kira-kira bekerja secara ilegal di hutan, lalu ya dikenakan denda administratif dari situ gitu. Nah, itulah makanya keluar angka-angka yang Makanya sangat keluar angka amat itu. fantastis Betul, itu ya, dan betul. luar biasa. Itu kan dilahir Satgas di 2025. Dan di 2026 ini sudah memberikan penyelamatan uang yang luar biasa banyak. Dan ini tuh sebenarnya akan terus berlanjut ya, Mas ya? Masih akan terus berlanjut sih, nampaknya trennya masih sepertinya subjek hukum yang akan dilakukan apa ya, dilakukan pemeriksaan itu masih ada sih, masih banyak sih. Jadi at least mungkin tahun ini masih berjalan terus sampai akhir tahun. Nah, kalau BIG sendiri nih, dari 12 kementerian lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH, tugasnya BIG di dalam situ tuh apa, Mas?
Oke, saya boleh cerita dulu untuk tahapan yang ada di dalam Satgas PKH ya, sampai yang tadi bertriliunan itu muncul ya. Yes. Cikal bakalnya dari awalnya dari mana nih? Jadi paling enggak tuh mungkin ada 5 atau 6 tahapan yang ada di dalam Satgas PKH yang dilakukan oleh semua tim dari semua kementerian di Satgas PKH. Yang pertama itu menentukan populasi dari subjek hukumnya nih yang akan ditentukan. Jadi kita dari awal sudah menentukan seluruh Indonesia ini sebenarnya ada berapa mungkin pelaku sawit atau pelaku tambang yang melakukan kegiatannya di dalam kawasan hutan. Berikut juga dengan luasan awalnya, berapa sih yang dalam hutan itu sudah ada. Tapi itu tidak kita langsung lakukan penertiban atau lakukan penarikan denda. Tapi harus melewati tahapan-tahapan yang lainnya dulu nih. Pertama itu ada praverifikasi. Praverifikasi itu di mana semua personil dari semua instansi berdiskusi, berkumpul. Jadi semua personil itu memberikan datanya dan juga memberikan cerita tentang data itu. Terutama kalau misalnya mereka ada data spasial, itu diberikan juga di situ. Lalu ketika data spasialnya dikumpulkan, tugas dari personil BIG itu adalah memastikan area-area mana saja yang akan dikenakan penertiban itu benar secara spasial dengan melakukan analisis spasial, analisis tumpang tindih antar semua data yang diberikan oleh kementerian tadi. Sebenarnya datanya sudah ada di kebijakan satu peta juga mostly, tapi di kegiatan praverifikasi ini kita memastikan ke kementerian, ke yang punya datanya tadi kalau data yang kita punya di KSP itu memang benar dan termutakhir gitu. Jadi karena kan kita nggak bisa sembarangan ya, ujung-ujungnya duit, jadi kita nggak bisa sembarangan pakai data yang ada gitu. Jadi kita pastikan dulu, lalu di situ keluarlah hasil tuh luasan dari personil BIG. Sebenarnya di perusahaan ini berapa sih yang ilegal, yang di mana perusahaan ini melakukan kegiatan mereka di kawasan hutan yang tanpa perizinan yang legal gitu. Keluar di situ, lalu disepakati oleh semua tim yang ada di situ, diketuai sama jaksaan biasanya. Lalu ke tahapan selanjutnya ada verifikasi. Verifikasi itu luasan yang tadi kita undang tuh perusahaannya di situ. Kita undang perusahaannya, kita jelasin ini yang kita temukan dari hasil analisis spasial. Lalu mereka diberikan juga kesempatan sebenarnya kalau misalnya mereka punya data spasial yang mereka punya atau data apapun yang mereka punya, mereka bisa kasih kita. Jadi ada adu data di situ sebenarnya. Dari situ barulah kita ada kesepakatan juga antara tim Satgas dengan tim perusahaan atau tim subjek hukum yang datang pada saat itu. Seginilah hasilnya nih luasan yang kita sepakati untuk dilakukan penertiban. Nah dari situ baru dibawa ke lapangan. Kita melihat apakah benar-benar yang kita temukan di praverifikasi dan verifikasi tadi benar di lapangan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Nah di lapangan itu kita ngecek tuh semuanya. Jadi di sini masih bisa aja luasannya berkurang. Kalau misalnya di verifikasi kita lihat, oh ini ada tambang nih di kawasan hutan gitu. Ternyata di lapangan, oh enggak, ternyata ini cuma longsoran gitu misalnya. Nah itu bisa berkurang atau bisa juga bertambah ketika kita ke lapangan. Ada yang baru nih dari yang sebelumnya. Perasaan kemarin nggak sampai sini nih. Nggak ditemuin nih kemarin. Iya. Gitu. Nah itu kita tandain yuk. Kita tandain lagi gitu. Kita tambahin lagi di situ gitu. Nah jadi hasilnya adalah verifikasi di lapangan ini kita menghasilkan mana yang bisa dikenakan denda, mana yang bisa dikuasai kembali. Nah, dikuasai kembali negara ditandai dengan pemasangan pelang di situ. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kurang lebih BIG kalau bisa dibilang berkontribusi di semua tahapan yang ada di Satgas PKH itu sih untuk melakukan analisis spasial terutama, analisis spasial, dan kalau ke lapangan kita memastikan hasil analisis kita yang sebelumnya itu sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Kayak gitu. Berarti pokoknya dari pra sampai benar-benar akhir kita selalu terlibat di dalamnya begitu. Betul. Ya. Dan yang paling krusial adalah ketika survei lapangan itu ya. Aduh, semuanya krusial sih kalau dibilang. Iya sih. Benar. Semuanya krusial jujur.
Nah, itu kan oke, secara alurnya begitu ya. Nah, tapi jadi penasaran adalah ketika surveinya itu sih, Mas. Berarti yang Mas Rizky sendiri sudah pernah langsung turun ke lapangan untuk ikut surveinya itu waktu itu di daerah mana? Aku pernah ke Sumatera Selatan pernah, Riau pernah, terus Sulawesi Tengah pernah, Sulawesi udah, Kalimantan Timur sama Kalimantan Timur, kayaknya 4 itu deh. Pokoknya bener-bener yang daerah-daerah yang masih banyak hutannya gitu ya. Kondisinya sendiri tuh, Mas. Saya masih belum tergambarkan sih ketika akhirnya di lapangan itu, apakah hanya BIG saja atau Mas Rizky saat itu bersama dengan teman-teman yang lain dari KL lain Pasti. untuk turun itu, apakah semuanya smooth gitu? Pasti nggak mungkin kan ya di hutan belantara gitu. Ya, jadi pasti setiap tahapan tadi sebenarnya pasti semuanya semua kementerian sebenarnya terlibat gitu, apalagi di lapangan kan kita mau lihat apakah si data spasialnya itu sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan ya. Nah, ketika misalnya tidak sesuai gitu, ya kita pasti minta justifikasi dari teman-teman kementerian lain yang ekspertisnya lebih dalam gitu ke arah situ. Misalnya tambang, ya kita ketika kita datang dan itu bukan tambang, ya kita pasti minta pendapat dari teman-teman dari SDM. Ini beneran bukan tambang atau sebenarnya itu adalah tambang yang sudah ditinggalkan oleh orang yang sebelumnya menambang gitu kan, itu bisa aja kelihatan mereka yang ngerti gitu. Nah, kalau dibilang susahnya ke lapangan, ya mostly akses sih yang benar-benar menyita energi aksesnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita cuma lihat di citra aja kan, citra satelit aja kita lihat, oh ini ada jalan ke sini, oh ini nggak ada jalan. Nah, kalau misalnya kita lihat ada jalan ke poligon yang kita mau tuju, ke area yang kita mau tuju, bukan sering banget ya, setiap ke lapangan itu pasti ternyata jalannya nggak semulus itu gitu. Jadi sering banget ditemuin jalan yang udah putus sebenarnya gitu. Bahkan teman-teman itu ada yang harus, kemarin saya pernah dengar di Maluku Utara ada yang harus naik kapal 14 jam untuk menuju ke lapangan itu. Gitu. Dan untungnya bukan saya. Hey, iya dong. Saya bukan anak air. Oh, anak udara. Anak udara. Kalau tadi kan kita tantangannya Medan ya. Medan yang berat atau laut berjam-jam gitu, dengan emang Indonesia kan memang seluas itu, kita semua tahu. Makanya melakukan pemetaan itu berat kan, Mas? Berat. Pasti berat. Sebenarnya beratnya juga nggak cuma di lapangan gitu. Kayak pada saat kita melakukan analisis kan juga tanggung jawabnya besar sekali ya, karena luasan itu akan keluar dari kita, dari BIG gitu. Jadi si angka triliunan tadi itu ya tergantung kepiawaian gitu. Tergantung skillnya teman-teman di BIG untuk melakukan analisis spasial itu tadi. Jadi kita harus benar-benar teliti, selain datanya juga yang harus memiliki ketelitian yang bagus. Ya kita yang melakukan analisis itu juga harus teliti juga di situ, jangan sampai banyak blunder yang salah. Misalnya nanti ketika kita sudah menentukan luasan itu, terus subjek hukumnya datang, mereka ngelihat, oh enggak, kita nggak segitu, mereka punya data. Jadi sebisa mungkin kita menghindari si adu data tadi itu sengit gitu. Jadi kan emang data spasial kan digunakan karena ini adalah data yang akurat, yang paling susah dibantah sebenarnya, yang paling mendekati keadaan sebenarnya di lapangan. Jadi kalau misalnya kita nggak benar melakukan analisisnya, itu juga akan ada risikonya kalau itu salah, dan nanti ujungnya pengenaan dendanya juga bisa salah, kan itu tanggung jawab di kita juga ya gitu. Jadi selain di lapangan, memang ya pekerjaan di desktop juga sepertinya memang harus. Karena itu yang nanti setelah di lapangan ini hasilnya tuh betul, ini loh. Betul. Tapi serius deh, penasaran. Itu kan pekerjaannya
kita nggak usah ngomongin yang terlalu horor-horor ya. Tapi saya tuh selalu penasaran, pernah nggak sih Mas mengalami entah di lapangan, entah ketika memproses data ini, intimidasi atau ancaman-ancaman gitu, pernah nggak? Kayak, hey, ngapain you di sini misalnya gitu? Pernah nggak sih? Alhamdulillah sih nggak pernah sih ya, alhamdulillah Aman ya. ya? Overall aman ya? Overall aman aja sih, karena kita kan kerja bareng sama TNI dan Polri juga ya. Di dalam Satgas itu ada TNI dan Polri juga. Jadi, dan di Satgasnya pun ada Pokja Kamtib, Keamanan dan Ketertiban. Yang udah pasti akan selalu bersama kalian mendampingi ketika Biasanya survei? mereka malah kalau ke lapangan mereka datang duluan Oh, ke sana gitu. pokoknya memastikan Memastikan semua semuanya surveyor oke. yang datang, yang turun itu keamanannya terjamin gitu ya? Mm-mm. Oh, karena kan kadang-kadang kepikiran gitu ya, diantah-berantah, jauh dari mana-mana. Kalau tiba-tiba ada buaya dilepas liarkan, gimana Mas? Takut dong. Itu, makanya kadang-kadang kalau misalnya non-surveyor tuh selalu pemikirannya aneh-aneh gitu. Iya. Kalau di lapangan tuh gimana sih susahnya? Nah, tapi Mas pernah nggak ketika proses ini, kemudian Mas bertemu dengan masyarakat gitu ya, pernah nggak sih komunikasi sebenarnya tanggapan mereka tetap penertiban kawasan hutan itu seperti apa? Ini hutan loh, bahwa kalau kamu, ini tuh ada batasnya di mana ketika kamu tidak menggunakan dengan sesuai izinmu, itu tuh menyalahi aturan gitu-gitu. Ada nggak sih sebenarnya masyarakat mengomentari tentang itu? Jadi kalau sekarang itu kayaknya fokusnya Satgas belum ke masyarakat atau tidak ke masyarakat. Saya nggak bisa bilang belum atau tidak ya, tapi yang pasti sekarang masih fokusnya ke subjek hukum yang seperti perusahaan atau koperasi. Belum sampai ke masyarakat. Jadi yang ditertibkan itu memang baru di kebanyakan sih perusahaan-perusahaan dulu gitu. Jadi kalau ke masyarakat, kemarin mungkin ada ceritanya itu di sawit yang di Taman Nasional Tesonilo ya, kalau pernah dengar. Oh ya, Riau ya? Di Riau, betul. Yes. Jadi sekarang itu posisinya di Taman Nasional, di dalam Taman Nasional itu mostly udah jadi sawit. Oke. Dan itu yang melakukan memang masyarakat. Tapi Satgas memang mengambil tindakan di situ kalau si Tesonilo ini mau dikembalikan lagi menjadi hutan memang gitu. Jadi Satgas banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat di sana untuk tidak melakukan kegiatan sawit lagi di situ, dan kalau nggak salah rencananya juga akan ada relokasi untuk mereka juga. Jadi yang tadinya mereka berkegiatan sawit di situ atau berkegiatan di situ tuh nanti mungkin tidak akan di situ lagi gitu. Si Taman Nasionalnya akan dikembalikan lagi gitu, dan sepertinya masyarakat juga sebenarnya tahu ya kalau misalnya mereka berkegiatan di mana di kawasan hutan atau tidak gitu, terutama takut lagi jelasinnya. Yang aman-aman aja, say. Ya, intinya sebenarnya masyarakat tahu mereka berkegiatan di kawasan hutan atau tidak gitu sebenarnya. Cuma ya memang mungkin melalui Satgas PKH ini menjadi satu momentum bagi pemerintah buat menertibkan kembali tata kelolanya di situ gitu sih. Nah, kadang-kadang kalau kita ngeliat timeline di media sosial, orang itu ketika membahas Satgas PKH hanya berhubungan dengan sawit dan tambang. Ujung-ujungnya apa sih? Uang. Iya kan? Selalu masalah uang. Padahal sebenarnya ingin diamankan selain si uang-uang tadi itu, Mas. Apa yang paling utama sebenarnya? Yang paling utama yaitu menertibkan kembali tata kelola perizinannya. Jadi hanya izinnya saja atau memastikan si hutannya itu tetap subur, makmur, dan luas? Iya, itu juga. Jadi ya kayak kembali tadi kayak Taman Nasional Tesonilo tadi, yaitu salah satu contoh di mana sebuah taman nasional yang sekarang sudah tidak menjadi hutan lagi secara fisik ya, mostly udah sawit. Nah, itu yang akan dikembalikan menjadi hutan kembali gitu. Jadi ya selain uang ya memang mengembalikan si
hutannya itu ya menjadi hutan yang seharusnya gitu. Bahwa hutan itu memang ada juga yang memang diizinkan untuk Iya, iya, iya. boleh loh dikelola sama masyarakat dengan kriteria-kriteria tertentu begitu kan betul, ya. betul, betul, betul. Itu maksudnya. Gitu. Tapi memang kalau memang ada hutan-hutan yang dimana kita sudah tidak boleh atau tidak ada izin untuk menggunakan, ya sebaiknya tidak digunakan Betul, dong. betul. Mending kita tanam cabai di perkarangan rumah Iya, daripada betul. di hutan kan? Iya, kasihan nanti gajah-gajahnya jadi nggak bisa makan buah, dia jadi makan sawit. Coba kan makin berlemak gajahnya, kasihan. Iya. Ya, yang Gitu. lucu dan miris sih sebenarnya, saya pernah ketemu sama ya Gajah nyawit. enggak. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang oknum-oknum yang merasa menanam sawit di hutan itu nggak apa-apa gitu ya, mereka pernah bilang iya nih sawit kita diserang sama hama gajah gitu. Gajah disebut hama. Iya, miris gak sih? Miris kan? Padahal tempat tinggal mereka hilang gitu, terus mereka yang dibilang hama gitu kayak. Hama itu tikus. Gajah hama. Iya kan? Anti gajah apa? Makanya. Serem banget. Tapi emang sih. Nah, saya juga penasaran, apakah hutan-hutannya itu tuh hutan-hutan lindung, Mas, yang jadi fokus utama, atau pokoknya semua jenis hutan akan menjadi concernnya Satgas PKH? Semua kawasan hutan, semua Semua kawasan ya? hutan. Semua Jadi jenisnya ya? memang ada jenis kawasan hutan yang tidak boleh diapa-apain sama sekali, kayak tadi hutan lindung, hutan konservasi itu nggak boleh dilakukan kegiatan apapun di situ. Itu let it be forest aja gitu. Tapi kan ada juga sebenarnya hutan-hutan yang boleh dilakukan kegiatan tertentu, tapi dengan perizinan yang udah ditentukan gitu. Nah, Satgas ini kita mau menertibkan subjek hukum yang melakukan kegiatan di situ yang tanpa perizinan, atau misalnya yang diberikan perizinan cuma let's say 5 hektar gitu. Ternyata setelah di lapangan atau setelah dilihat di datanya, mereka sampai 20 hektar gitu. Nah, itu salah anyway gitu. Jadi Satgas ini hadir untuk menertibkan yang si 15 hektar yang salah tadi itu gitu. Untuk harus dikembalikan menjadi hutan atau akhirnya boleh dibuka izin tambah 15. Kalau contohnya yang sawit itu, akhirnya lahan-lahannya itu diserahkan ke negara melalui BUMN yang ditunjuk oleh negara gitu. Jadi yang sudah penguasaan kembali oleh negara, nah lahannya itu diserahkan ke BUMN yang ditunjuk tadi. Oke. Tapi memang belum ada regulasinya untuk melepaskan si kawasan hutan itu menjadi kawasan yang bukan hutan. Gitu. Jadi perusahaan intinya kalau izinnya 5 hektar ya tetap 5 hektar. Iya, betul. Jangan kanan nambah 1 hektar, atas 1 hektar tidak Saya boleh. tahu itu cuan, tapi kan nggak boleh. Istighfar ya, Bo. Istighfar, ya. Oke, kita akan langsung masuk ke satu sesi. Jadi namanya nih sesinya adalah netizen bertanya. Aduh. Nah, dari @NI_NK. Sejujurnya berapa persen kerjaan Satgas PKH itu di lapangan dan berapa persen berantem saat data yang nggak sinkron? Tadi pertanyaan saya juga nih salah satunya. Pasti seru ini part berantem karena netizen suka yang ribut. Berantem sama data yang nggak sinkron tuh maksudnya gimana? Ya mungkin kan tadi ada nih Satgas PKH punya loh data ini, terus nanti misalnya perusahaan, datanya berbeda, atau yang diverifikasi, BG punya data ini, ngeceknya di KSP, ini udah update belum? Nah, hal-hal seperti itu, karena ada adu data tadi. Kalau adu data yang dimaksudkan tadi sebenarnya adu data antara data yang dipunya oleh Satgas PKH dari semua kementerian tadi dengan data yang dimiliki oleh subjek hukum gitu. Misalnya subjek hukum, kadang yang lucunya tuh pernah subjek hukum menyerahkan data tapi datanya ternyata lebih luas daripada data yang kita miliki. Itu kan. Dia menyerahkan diri dong. Respect. Keren. Jadi Respect. akui dosamu sekarang juga. Iya. Oh gitu. Gitu, ada juga yang kayak gitu sebenarnya. Jadi aku penasaran. Kalau ada subjek hukum yang akhirnya menyerahkan diri,
case-nya seperti itu, apakah akan ada keringanan hukumnya di situ? Kayaknya enggak. Nggak ngaruh ya? Kayaknya enggak ngaruh. Oke. Ya salah ya tetap salah nggak sih? Kayak ya mereka mungkin nggak sengaja ngasih data itu gitu. Tapi ya kalau misalnya memang salah secara perizinan, kayaknya memang tetap akan diproses hukum apapun sesuai. itu. Oke, next. Dari @ta_s_95. Data apa yang diintegrasikan untuk mengidentifikasi potensi penerimaan negara? Nah ini, sampai ada nilai segitu banyaknya itu dari mana? Pertama, karena ini penertiban kawasan hutan, jadi data yang harus ada itu adalah data kawasan hutannya itu sendiri. Pertama itu data kawasan hutan, lalu data perizinan. Kalau di sawit, kita biasanya menggunakan perizinan izin lokasi, izin usaha perkebunan, lalu ada juga hak guna usaha. 3 itu. Kalau di tambang, kita ada data wilayah izin usaha pertambangan, sama PPKH dari kehutanan, kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya, data yang harus ada itu adalah data, kalau di sawit kita pakai data tutupan kelapa sawit dari Kementerian Pertanian, kalau di tambang ya harus ada data bukaan tambangnya. Gitu. Jadi nah dari semua data itu kita analisis spasial, kita overlaykan, barulah nanti keluar hasilnya berapa yang di kawasan hutan, berapa bahkan bisa juga kita keluarin data yang berapa yang bukan di kawasan hutan, seperti itu sih. Oke, yuk next. Nah, dari @D_IA_NI. Apa peran DISIGT dalam proses identifikasi pelanggaran? Perannya ya semuanya tadi itu, yang di setiap tahapan yang tadi udah disebutin itu, saya nggak mau nyebut DISIGT aja ya, karena ada BIG lah, kita representatifnya BIG nih di Satgas PKH. Jadi perannya BIG itu ya melakukan analisis spasial, lalu melakukan validasi terhadap analisis spasial tadi di lapangan, lalu yang terakhir itu melakukan penghitungan denda terhadap hasil validasi yang di lapangan tadi. Jadi intinya semua yang berhubungan dengan spasial itu BIG yang memiliki tanggung jawab di situ, dan semua keputusan yang ada di Satgas PKH itu sudah pasti berdasarkan data spasial, gitu. Jadi keputusannya segala sesuatunya itu adalah berbasis data. Selanjutnya adalah dari @AK_H_A. Bagaimana prosesnya dari data spasial hingga akhirnya bisa menemukan ketidaksesuaian? Jadi data spasialnya itu kan yang tadi udah disebutin tuh ya, perizinannya, kawasan hutannya, sama bukaannya, tambang maupun sawit. Nah, dari semua itu dilakukan analisis spasial, di overlaykan, ditumpuk, dan pada akhirnya kelihatan tuh menggunakan software GIS. Di situ nanti akan kelihatan mana wilayah yang berada di kawasan hutan, mana yang di luar kawasan hutan, mana sawit yang di luar perizinan yang mereka punya, mana tambang yang di luar perizinan yang mereka punya. Itu semua akan kelihatan di situ, gitu. Datanya langsung akan terpampang nyata ya. Jadi orang nggak bisa ngeles-ngeles lagi karena ini semuanya berbasis data. Betul. Koordinat gitu ya, Betul. langsung di lapangan. Oke, itu tadi sudah ada 4 pertanyaan dari netizen yang dijawab oleh Mas Rizky. Nah, Si netizen. sebenarnya lebih banyak lagi. Kalau kita scrolling yang ngebahas tentang ini tuh, karena kan orang langsung orientasinya ketika, wow, ternyata Indonesia kalau benar penegakan hukumnya bisa mengumpulkan uang hingga triliunan rupiah loh. Iya lagi. Nah, berarti ini kan kerja-kerja berat. Semangat ya Satgas PKH. Terima kasih ya. Tapi by the way, harapannya dari teman-teman Satgas PKH khususnya yang merupakan dari BIG itu, kedepannya bagaimana sih Mas penertiban kawasan hutan ini? Jadi kalau kita sih berharapnya ya semua siapapun ya, siapapun baik itu perusahaan, koperasi ataupun masyarakat yang mau melakukan kegiatan apapun, ya dilihat-lihat dulu. Kalau misalnya melibatkan melibatkan pertanahan gitu ya, dilihat-lihat dulu itu masuk ke
kawasan hutan atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya masuk ke kawasan hutan juga harus dipelajari secara baik-baik perizinan apa saja yang harus dilewati untuk melakukan kegiatan di situ, terutama sih itu sih. Dan lebih aware lagi sih sama kawasan hutan yang dimiliki sama Indonesia. Kan kayaknya nggak banyak ya negara sekarang yang punya hutan ya. Kita masih punya hutan, ya kita jagalah hutannya gitu. Satu kalimat pendek aja. Kenapa warga Indonesia harus menjaga hutan? Kenapa harus menjaga hutan? Karena semua hutan milik Allah kalau kata Aldi Taher ya. Yes, itu. yes. Nggak serius. Jadi ya kita kan hidup manusia ya, orang Indonesia juga hidup, nggak cuma manusia aja gitu ya. Hutan, tumbuhan juga makhluk hidup. Di dalamnya juga banyak binatang-binatang juga yang makhluk hidup juga gitu. Jadi ya marilah kita sama-sama menjaga hutan agar semuanya bisa hidup dengan damai gitu. Toh banyak hutan juga banyak oksigen yang bisa kita hirup. Dan Sobat Geo, ingat gajah itu bukan hama. Gajah itu adalah makhluk hidup. makhluk hidup. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Rizky Sama-sama. Akbar karena kita sudah ngobrol selama setengah jam lebih. Oh, iya. Wah, luar biasa, kita ngomongin hutan setengah jam, ini seru banget. Seru ya. Ya, nanti kita coba ada gebrakan apa lagi di Satgas PKH. Oke, Sobat Geo, sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.